saya Mbak Duyanti dari Fakultas Ilmu Keperawatan semester 3 di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan membuat video yaitu tugas dari matkul Critical Thinking. Videonya yaitu membuat isu yang terkait dengan keperawatan. Nah, di sini saya akan mengambil isu yaitu tentang musim pancaroba. Apa sih musim pancaroba? Musim pancaroba yaitu pergantian antara dua musim, yaitu antara musim penghujan ke musim kemarau dan musim kemarau ke musim penghujan. Nah, ciri-ciri dari musim pancaroba sendiri yaitu sering terjadi hujan dan disertai badai, petir, serta angin yang kencang. Maka dari itu di musim pancaroba ini kita semua sering terkena penyakit. Apa saja penyakit yang terserang pada musim pancaroba? Nah, mari kita saksikan video ini. September, Oktober, November, Desember. Biasanya di bulan-bulan tersebut kita memasuki musim hujan. Nah, musim-musim ini biasanya ditandai dengan banyaknya orang yang terkena penyakit begitu ya. Itu disebut sebagai efek pancaroba. Nah, penyakit yang sering dialami pada musim pancaroba ini biasanya yang pertama adalah influenza. Influenza adalah penyakit infeksi di saluran pernapasan termasuk hidung, tenggorokan maupun paru-paru yang disebabkan oleh virus gitu. Nah, jika flu yang diderita adalah flu ringan, sebenarnya tidak memerlukan pengobatan yang serius, tetapi dengan asupan makanan yang bergizi dan meningkatkan daya tahan tubuh saja, sistem imun bisa melawan virus flu dengan sendirinya. Nah, yang selanjutnya yang paling sering diderita pada musim pancaroba ialah batuk. Batuk itu sendiri adalah respon alami dari tubuh sebagai sistem pertahanan saluran napas jika terdapat gangguan dari luar. Jadi kalau semua sedang mengalami batuk, pastikan dulu apakah penyebabnya begitu, karena tanpa mengetahui penyebab yang tepat, kadang-kadang batuk sulit diatasi. Hal yang paling umum misalnya menentukan apakah kita mengalami batuk berdahak atau tidak. Karena obat untuk mengatasi kondisi kedua batuk tersebut akan berbeda atau berlainan. Tidak bisa obat untuk batuk berdahak digunakan untuk batuk yang tidak berdahak. Begitu pula sebaliknya. Jadi memang teman-teman harus bisa menentukan atau mendiagnosis sendiri apakah batuk ini berdahak atau tidak. Tentu kalau batuk berdahak dan tidak berdahak akan beda penanganannya pula. Kadang rasanya tidak sanggup gitu ya, terbatuk terus menerus, tenggorokan gatal, bahkan kadang sampai terasa sakit. Rasanya memang sangat menyiksa sekali gitu ya. Nah, yang selanjutnya ada sariawan. Jadi memang kadang-kadang tidak hanya musim pancaroba saja atau musim penghujan saja kita mengalami sariawan. Di musim-musim yang lain pun sebenarnya sariawan itu sering menderita, sering melanda tubuh kita begitu ya. Sariawan atau dalam bahasa kedokteran disebut dengan stomatitis adalah radang yang terjadi pada mukosa pipi bagian dalam mulut, biasanya berupa bercak putih kekuningan. Sariawan itu bisa terjadi karena daya tahan tubuh rendah, kondisi kebersihan gigi dan mulut yang buruk, luka akibat menggosok gigi terlalu keras gitu ya, atau karena gigitan ataupun karena kekurangan vitamin B. Nah, teman-teman, dari video yang penjelasan tersebut, maka bahwa dapat disimpulkan ada beberapa penyakit pada musim pancaroba. Yang pertama yaitu penyakit influenza. Penyakit influenza atau flu ini merupakan penyakit yang biasa terjadi. Yang kedua ada penyakit batuk.
penyakit batuk merupakan penyakit yang sering terjadi pada musim pancaroba. Dan yang ketiga, ada penyakit sariawan. Dari penyakit sariawan tersendiri yaitu sering terjadi di musim sekarang atau musim sebelumnya. Nah, untuk itu, agar kita terhindar dari beberapa penyakit pada saat musim pancaroba, kita harus menjaga imun kita agar tetap kebal dan tidak gampang terkena penyakit. Bagaimana ya caranya agar imun kita tetap kebal dan baik? Yang pertama yaitu kita harus menjaga kebersihan. Misalkan sebelum melakukan atau setelah melakukan kegiatan apapun, maka kita harus mencuci tangan. Kemudian jangan lupa minum air putih sebanyak-banyaknya ya. Dan yang kedua yaitu menjaga pola makan. Menjaga pola makan tersendiri yaitu bisa memakan 4 sehat dan 5 sempurna. Yang ketiga yaitu luangkan waktu untuk berolahraga, minimal yaitu 1 minggu 2 kali. Kemudian ini tambahan yang keempat, bila perlu maka minum vitamin ya, agar kondisi tubuh kita tetap kebal dan imun kita terjaga dengan baik. Nah, di situ saya menyampaikannya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum, sampai jumpa.